Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desduyana dengan NIM 202446405009. Saya dari Prodi PGSD dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas ulang materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Pak Arman. Nah, materinya yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran. Nah, materi ini itu adalah fondasi bagi kita sebagai calon pendidik di sekolah dasar, khususnya dalam pemanfaatan ICT. Kita akan membahas mengapa media bukan sekedar alat bantu, melainkan komponen kunci dalam kesuksesan belajar mengajar. Bahwa kita harus paham bahwa mengajar adalah sebuah proses komunikasi. Di sini ada sender atau pengirim pesan, yaitu kita sebagai guru. Kita melakukan encoding, artinya kita mengolah materi yang sulit menjadi bahasa yang mudah diserap siswa. Pesan tersebut dikirim melalui channel atau saluran, yaitu media pembelajaran. Kemudian, siswa sebagai receiver akan melakukan decoding atau mencerna pesan tersebut. Namun, kita harus waspada terhadap noise atau gangguan. Gangguan ini bisa berupa teknis, seperti proyektor rusak, atau psikologis, yaitu siswa yang tidak fokus. Itulah sebabnya kita butuh feedback atau umpan balik, agar kita tahu apakah pesan kita itu sudah bisa diterima oleh siswa, atau justru terdistorsi oleh gangguan tadi. Nah, lalu, kenapa kita butuh media? Karena otak manusia, terutama anak SD, lebih mudah menangkap hal konkret daripada abstrak. Contohnya itu, saat kita membahas tentang gajah. Kalau kita hanya menyebut gajah, nah, gajah adalah mamalia darat terbesar. Setiap siswa mungkin punya bayangan yang berbeda-beda. Namun, dengan menghadirkan media visual, kita menyatukan persepsi mereka. Media berfungsi menjembatani jarak antara simbol verbal atau kata-kata dengan realitas atau bentuk nyata. Jadi, media di sini bertugas meminimalkan salah paham atau miskonsepsi pada siswa. Lalu selanjutnya, seringkali orang itu bingung membedakan antara informasi dan pengetahuan. Dalam model ini, kita melihat bahwa data dan fakta adalah bahan mentahnya. Guru atau instruktur mengolah informasi tersebut melalui program instruksional. Nah, tujuannya adalah supaya learner atau siswa tidak hanya sekedar tahu informasi, tapi memiliki knowledge atau pengetahuan yang bermakna. Jadi, tugas kita menggunakan media adalah untuk membantu proses transformasi dari sekitar atau sekedar tumpukan data menjadi pemahaman yang bisa digunakan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Lalu, pembelajaran adalah sebuah sistem yang kompleks. Kita punya input berupa modal, materi, dan tenaga kerja. Semua ini harus dikelola melalui instruksional design atau rancangan pembelajaran yang matang. Dalam tahap implementasi, kita melakukan presentasi materi dan interaksi dengan siswa. Di sini, media berperan sebagai learner aids atau alat bantu belajar. Jika proses ini berjalan baik, maka kita akan mendapatkan output yang berkualitas, yaitu siswa yang menguasai 3 ranah penting. Apa aja nih? Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, keterampilan atau skill. Dan yang terakhir, sikap atau attitude. Ini ada 7 alasan mendasar yang menjadi tujuan kita. Yang pertama yaitu memperjelas pesan dan menghindari verbalisme. Artinya, guru sering terjebak hanya menggunakan kata-kata verbal. Masalahnya, kata-kata guru bisa diartikan beda oleh para siswa. Contohnya itu, misalnya nih, kita bilang, warna bunga itu merah marun. Tapi anak SD mungkin bingung, marun itu seperti apa. Tapi kalau kita tunjukkan gambarnya, mereka langsung paham. Jadi, media itu berfungsi memastikan apa yang guru maksud sama dengan apa yang siswa tangkap. Nah, selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Artinya, tidak semua objek bisa dibawa ke kelas, dan tidak semua proses bisa dilihat mata telanjang. Nah, contohnya, kita tidak mungkin bawa paus biru ke kelas kan, karena masalah ruangnya. Nah, media seperti video atau mikroskop digital hadir untuk mengatasi batasan itu. Nah, selanjutnya yaitu menarik minat dan perhatian peserta didik. Artinya, anak SD punya rentang fokus yang sangat pendek, sekitar 10-15 menit saja. Media berfungsi sebagai magnet. Animasi yang bergerak atau warna-warni di layar ICT akan membuat mata siswa terkunci ke depan, sehingga mereka tidak asik mengobrol sendiri dengan temannya, menimbulkan gairah belajar. Artinya, menciptakan suasana emosi yang positif atau semangat. Contohnya yaitu, belajar sejarah kalau cuma baca buku pasti membosankan. Tapi kalau kita putar film perjuangan dengan suara musik yang heroik, maka siswa akan merasa merinding dan semangat. Selanjutnya, interaksi yang lebih langsung dengan lingkungan. Artinya, media menghubungkan teori di buku dengan kenyataan di luar atau dengan kehidupan yang nyata. Contohnya yaitu melalui media seperti Google Street View atau video observasi alam. Nah, siswa merasa seolah-olah berinteraksi langsung dengan objek yang sedang dibahas, meskipun mereka tetap duduk di bangku kelas. Selanjutnya yaitu memungkinkan anak belajar mandiri sesuai kemampuan. Artinya, setiap anak punya kecepatan belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada yang sedang.
Nah, contohnya yaitu kalau guru hanya ceramah, siswa yang lambat akan tertinggal. Tapi kalau ada media seperti modul atau video pembelajaran, maka siswa yang belum paham bisa memutar ulang videonya berkali-kali sampai dia mengerti tanpa merasa malu dengan temannya. Yang selanjutnya yaitu mempersamakan pengalaman dan persepsi. Artinya, memastikan tidak ada siswa yang punya jalan pikiran sendiri yang salah. Contohnya yaitu, jika saya bilang candi, anak yang pernah ke Borobudur, maka akan membayangkan candi yang besar. Tapi anak yang belum pernah ke candi, mungkin membayangkan tumpukan batu biasa. Dengan menampilkan foto candi yang sama di depan kelas, semua siswa standar pemahaman yang sama. Kedudukan media itu sangat luas. Selain sebagai penyaji informasi, media berfungsi sebagai stimulator untuk memancing diskusi kelas. Media juga digunakan guru untuk mengontrol aktivitas siswa, misalnya dengan lembar kerja digital. Lebih jauh lagi, media itu berperan dalam memberikan penguatan atau reward visual, yaitu melakukan simulasi untuk praktik yang aman, hingga sebagai alat administrasi dan penelitian. Jadi, media adalah jantung dari pengembangan kualitas pendidikan kita. Nah, di sini ada 9 peristiwa. Nah, yang pertama ada gain attention atau menarik perhatian, yaitu jangan langsung buka buku. Mulailah dengan sesuatu yang mengejutkan atau menarik. Misalnya, tunjukkan gambar gajah yang sangat besar atau putar video singkat. Tujuannya yaitu supaya siswa fokus 100% terkunci ke kita atau ke guru. Yang kedua, inform learner of objective atau menyampaikan tujuan, yaitu siswa perlu tahu kenapa saya harus belajar ini. Kita jelaskan dengan bahasa sederhana. Misalnya, anak-anak, setelah belajar hari ini, kalian akan bisa membedakan mana hewan mamalia dan mana yang bukan. Selanjutnya, stimulate recall of prior learning atau mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu belajar itu seperti membangun jembatan. Pancing ingatan mereka soal materi kemarin. Ingat tidak, kemarin kita bahas ciri-ciri hewan darat. Nah, sekarang kita hubungkan dengan gajah. Nah, seperti itulah untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Selanjutnya, present content, yaitu atau menyajikan materi. Inilah intinya, kita gunakan media ICT, gambar atau teks untuk menyampaikan informasi baru. Jangan terlalu membosankan, gunakan media yang bervariasi agar mereka tidak jenuh. Yang selanjutnya, provide guidance atau memberikan bimbingan belajar, yaitu guru tidak boleh lepas tangan. Kita kasih contoh analogi atau tips cara menghafal. Misalnya nih, kasih cara cepat ingat ciri mamalia itu punya daun telinga. Kita bimbing logikanya, jangan kita malah lepas tangan. Yang selanjutnya, elicit perform atau memancing kinerja atau latihan, yaitu setelah dikasih materi, suruh mereka coba. Kita tanya ke kelas atau minta mereka kerjakan soal singkat. Tujuannya untuk melihat apakah mereka sudah mulai paham atau belum. Selanjutnya, provide feedback atau memberikan umpan balik, yaitu kalau jawaban siswa benar, kita puji dan beri penguatan. Kalau salah, kita luruskan dengan sopan. Jadi siswa tahu di bagian mana mereka sudah oke dan di mana yang perlu diperbaiki. Jadi kita harus bisa mendukung proses siswa. Selanjutnya, assess performance atau menilai hasil belajar. Di tahap evaluasi, kita kasih kuis atau tes tanpa bantuan kita lagi. Nah, di sini kita ambil nilai untuk memastikan apakah tujuan di langkah nomor 2 tadi sudah tercapai. Nah, yang terakhir, enhance retention and transfer atau mengingatkan ingatan dan penerapan. Yaitu, langkah terakhir, pastikan ilmunya tidak hilang. Setelah pulang bunyi, kita kasih tugas yang menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Misalnya nih, coba nanti di rumah kalian lihat hewan peliharaan kalian termasuk mamalia atau bukan. Nah, jadi 9 langkah ini memastikan proses belajar itu runtut, mulai dari membuat mereka bisa tertarik dengan kita, dengan proses pembelajarannya, dengan materinya. Nah, terus masuk ke inti pelajaran sampai memastikan ilmunya bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, gak kerasa nih udah selesai. Demikianlah pemaparan mengenai konsep dasar media pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa media bukan sekedar pajangan di dalam kelas, melainkan jembatan yang menghubungkan ide-ide abstrak menjadi pemahaman nyata di pikiran siswa. Hari ini bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal menjadi pendidik di masa depan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.